Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Isni Aryawati, Penny Setiasih, dan Safira Ajara. Di sini kami akan memaparkan tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bagaimana kondisi geografis di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu berapa luas Indonesia itu sendiri. Kemudian batas-batasannya nih. Batas-batasan Indonesia berseberangan dengan negara apa saja. Nah, kita mulai bahas dari luasnya terlebih dahulu. Luas di Indonesia ada dua, yaitu ada daratan dan ada lautan. Kenapa ada dua? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, yang pertama, luas daratan Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautan yaitu 3.257.483 km persegi. Dari angka tersebut, kita bisa membandingkan kalau wilayah lautan ini lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Selanjutnya, setelah kita bahas luas, kita harus tahu nih letak Indonesia. Nah, kita tampilkan dulu ya petanya supaya lebih jelas. Dari peta ini, kita bisa lihat batas-batas negara. Nah, kita lihat dari bagian utara dulu nih. Di bagian utara, ini Indonesia berbatasan dengan Malaysia, kemudian ada Singapura, dan ada Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian barat kita bisa lihat di sini ada Samudra Hindia. Selanjutnya, di bagian selatan. Nah, di bagian selatan ini terdapat Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Yang terakhir, batas di bagian timur ada Papua Nugini. Nah, itulah batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian letaknya gimana nih? Nah, letaknya dibagi menjadi 3. Pertama, ada letak astronomis, kedua, letak geografis, dan ketiga, letak geologis. Yang pertama, letak astronomis. Kalau yang astronomis ini berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis dari Indonesia. Ternyata di balik letak astronomis ini ada dampaknya bagi Indonesia. Pertama, kita lihat dari lintangnya. Karena kita terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Sedangkan yang kedua, kita lihat dari letak bujurnya. Ini berdampak bagi Indonesia dengan perbedaan waktu. Jadi, di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan bagian timur itu berbeda waktunya. Berbeda selisih 1 jam. Letak geografis. Letak geografis Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampaknya bagi Indonesia berdasarkan letak geografis. Yang pertama, Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, wilayah Indonesia sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudera tadi. Keadaan ini membuat wilayah Indonesia sangat strategis sebab dilalui oleh jalur perdagangan internasional, baik melalui laut maupun udara. Hal ini bisa menjadi peluang untuk dapat mengembangkan potensi wisata yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara maritim karena mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi hasil laut Indonesia sebanyak 6,7 ton,
Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Yang keempat, Indonesia menjadi negara agraris. Indonesia terletak dalam kawasan yang beriklim tropis yang menyebabkan tanah di Indonesia sangat subur. Hal ini menjadi Indonesia sebagai wilayah yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai negara pertanian dan perkebunan. Yang kelima, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada dalam kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna di berbagai daerahnya. Yang terakhir, Indonesia kaya akan budaya. Kekayaan budaya di Indonesia tidak lepas dari keanekaragaman budaya di setiap daerahnya yang mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing. Ketiga, letak geologis. Nah, letak geologis ini berdasarkan bebatuan atau struktur batuan. Geologisnya ini, Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dan 3 lempeng. Yang pertama, 2 jalur pegunungan ini ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karena adanya 2 jalur pegunungan ini menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral. Yang kedua, di Indonesia ini di bawahnya ada 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Adanya 3 lempeng yang saling bergerak menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan, sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris. Adapun kondisi wilayah geografis Indonesia di pulau-pulau besar, di antaranya yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan, sehingga banyak terdapat rawa. Di wilayah timur, terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Sungai Indragigi, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah barat hingga selatan membentang bukit barisan. Di wilayah selatan banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan lain-lain. Pulau yang kedua yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan pulau terbesar ke-13 di dunia. Sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jelaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Hal itu yang menyebabkan bahwa tanah di Pulau Jawa lebih subur. Pulau yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis, yang mana di bagian selatan merupakan dataran rendah yang memiliki pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Sedangkan di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di wilayah timur merupakan daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer dan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Dan di wilayah barat merupakan rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvia yang ditanami oleh hutan bakau dan hutan rawa. Pulau keempat yaitu Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit. Di Sulawesi terdapat palung laut dan basin, sehingga basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda.
pulau yang kelima, Pulau Papua. Pulau Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Bahkan puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang mana puncaknya ditutupi oleh salju. Pulau yang terakhir yaitu Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gagasan yang sempit. Dengan kondisi tersebut, lahan pertanian sangatlah terbatas, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat sekitar 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jika kita lihat dari contoh 6 pulau besar yang sudah dijelaskan, dengan berbagai macam karakteristik geografis yang beragam, seharusnya kita patut berbangga diri dengan keberagaman tersebut. Hal ini justru yang membuat Indonesia lebih kaya akan keberagaman dan menyimpan potensi besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, adat istiadat, dan agama atau golongan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Di antaranya, ada komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lalu ada komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, logam, air, dan tanah. Sekian pemaparan dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Azhara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengaruh karakteristik geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas dalam aspek negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim dan pengaruhnya. Pengaruh terhadap bidang ekonomi yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam sangat melimpah di Indonesia, yaitu berupa hasil kekayaan laut seperti ikan, setelah itu ada mutiara yang sangat banyak, dan kandungan laut seperti dalam minyak bumi dan sumber daya alam lainnya, sehingga dapat dijadikan wisata bahari serta meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai mata pencaharian nelayan. Pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai jalur perdagangan menyebabkan pedagang dari berbagai daerah saling berinteraksi dan memunculkan peleburan budaya, sehingga kita terdapat berbagai daerah dengan etnis tertentu seperti etnis Pecinan. Di situ ada kampung Arab, namun itu tidak merubah adat istiadat Indonesia sendiri. Selanjutnya, pengaruh dalam kehidupan budaya masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di situ kita mempunyai keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, keberagaman bahasa, keberagaman kepercayaan. Dimulai dari keberagaman suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Terdapat ciri khas di berbagai daerahnya. Selain itu ada pula keberagaman bahasa yang dimiliki daerah masing-masing. Ada bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa daerah lainnya. Selanjutnya ada keberagaman kepercayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 kepercayaan di Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah. Yang pertama Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keragaman seni budaya di Indonesia sangat banyak, dimulai dari seni tari, yaitu yang memiliki ciri khas masing-masing dari setiap daerah. Seperti ada tari Jaipong di Jawa Barat, terus tari kecak di Bali, tari pendek, dan lain-lain. Selanjutnya ada seni musik seperti
seperti gamelan, degung, dan lain-lain. Itu adalah alat musik yang khas dari Indonesia di berbagai daerah. Selanjutnya, pengaruh transportasi masyarakat Indonesia. Sebagai penghubung antar pulau untuk saling berinteraksi, kita memiliki berbagai macam alat transportasi melalui jalur udara, jalur laut, dan jalur darat. Melalui jalur udara, kita memiliki pesawat, di mana pesawat ini difasilitasi dengan adanya bandara di berbagai kota dan daerah yang ada di Indonesia. Adapun pesawat kecil dan dengan difasilitasi dengan adanya lapangan udara, biasanya terdapat di kota-kota kecil atau pulau-pulau yang terpencil. Selanjutnya, di jalur laut kita memiliki kapal sebagai sarana transportasi, di mana terdapat banyak pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jalur darat, yaitu kita memiliki alat transportasi, yaitu mobil, bis, dan kereta api. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil bumi yang sangat kaya dari Indonesia seperti kopi, karet, rempah-rempah, dan berbagai macam hasil bumi lainnya dari perkebunan maupun pertanian. Di sini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang notabene sebagai petani untuk membudidaya hasil bumi dan mengolahnya. Indonesia sebagai negara penghasil karet kedua di dunia berhasil mengekspor karet ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Dapat pula lapangan pekerjaan yang banyak di bidang pertanian dan perkebunan. Kebutuhan pangan masyarakat juga terpenuhi dengan adanya hasil pertanian seperti beras, rempah-rempah, sayur-mayur, buah-buahan. Selain itu, Indonesia juga sebagai pemasok kayu di dunia dan di antar daerah di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani, berkebun, beternak, dan mencari hasil hutan. Begitu, masyarakat saling bahu-membahu dan memiliki rasa kekeluargaan dan kerjasama yang tinggi dikarenakan mereka saling bahu-membahu dalam masa tanam dan masa panen di sektor pertanian maupun perkebunan. Dan itu, masyarakat Indonesia memiliki etos kerja dan semangat yang tinggi dikarenakan mereka harus setiap hari berinteraksi dengan lingkungan. Nah, jadi seperti yang kita sering lihat tidak di pedesaan, pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke kebun. Pengaruh terhadap kehidupan budaya di Indonesia. Biasanya masyarakat Indonesia memiliki tradisi syukuran atau selamatan dalam merayakan hasil panen yang melimpah. Selanjutnya, dalam sisi pemukiman yang terdapat di daerah pegunungan, terdapat rumah-rumah warga yang memiliki tungku. Pemukiman di pedesaan juga memiliki tempat di mana untuk menaruh hasil panen, yaitu tempat lahan di depan rumahnya. Dan terakhir, pengaruh terhadap transportasi masyarakat. Tentu saja, penghubung antar daerah biasanya kita menggunakan jalur darat dalam pendistribusian hasil pangan melalui transportasi mobil, truk, atau kereta api. Berikutnya, pengaruh negara maritim dan agraris terhadap komunikasi masyarakat Indonesia. Yang pertama, banyak aktivitas yang dilakukan di atas kapal di negara maritim, seperti jual beli karena masyarakat lebih sering bertemu di daerah perairan. Sedangkan sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia lebih sering bertemu di sawah dan lahan pertanian lainnya. Dengan begitu, mereka saling berkomunikasi secara langsung dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, gaya berbicara masyarakat pesisir cenderung cepat dan keras karena terbiasa mendengar gemuruh suara ombak. Sedangkan pengaruh negara agraris terhadap gaya komunikasi masyarakat yaitu masyarakat berbicara lebih cenderung pelan dan lembut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas
warahmatullahi wabarakatuh.